Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya ada Ina Nazar Rusyani, yang kedua ada Puput Fatmawati, yang ketiga ada Dwi Mai Wulandari, ingin menyampaikan materi tentang kajian kurikulum KTSP 2006. Nah, pengertian kurikulum sendiri, pengertian kurikulum menurut para ahli, yang pertama ada menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Nah, menurut Harsono tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Nah, saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Nah, yang ketiga ada menurut Saylor J. Gallen dan William N. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning, yaitu yang menyatakan kurikulum itu keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Nah, sejarah kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlaku di dewasa ini di Indonesia. KTSP diberlakukan mulai tahun ajaran 2006 atau 2007 yang menggantikan kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum ini lahir seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, salah satu perbedaan KTSP dibandingkan dengan kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia adalah terletak pada sistemnya, sistem pengembangannya. Nah, tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling tinggi menonjol pada kurikulum ini adalah lebih konstruktif, sehingga guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kurikulum 2004 ini pengambilan kebijakan pendidikan beralih dari yang sebelumnya berada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang berpusat di kota atau kabupaten, pemerintah pusat memberikan kekuasaan terhadap pemerintah daerah masing-masing untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam kurikulum 2004 atau KTSP terjadi berbagai macam variasi dan jenis kurikulum pada satuan pendidikan di sekolah. Karena pastinya antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda kurikulum dengan pengembangannya. Namun dalam hal ini banyak terjadi perbedaan, tetapi tetap berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai daerah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Secara substantif, pemberlakuan kurikulum 2006 merupakan implementasi regulasi yang telah dikeluarkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu landasan yuridis kurikulum. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya, kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan Indonesia. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik, artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Yaitu isi kurikulum 2006. Di dalam kurikulum 2006 terdapat dua isi, yaitu sebagai berikut. 1. Cara penyajian kurikulum 2006. Dalam KTSP, guru juga diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Guru perlu memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang dapat membangkitkan minat, perhatian, dan kreativitas peserta didik. Karena dalam KTSP itu, guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam KTSP, metode-metode yang digunakan antara lain metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi. Yang kedua yaitu cara penilaian KTSP 2006. Penilaian hasil pembelajaran menurut Mansur Muslih menyebutkan bahwa penilaian itu adalah proses sistematis pengumpulan informasi, yaitu angka, deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap kadar hasil kerja. Nah, pada kurikulum KTSP ada 7 pendekatan teknik, yaitu metode penilaian unjuk kerja, project work, tes tertulis, produk, portofolio, sikap, dan penilaian diri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 2006. Adapun ciri-ciri kurikulum 2006 sebagai berikut. 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, yang bukan hanya didukung melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan yang merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ciri yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Ciri yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006. Kelebihan kurikulum 2006 antara lain 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP itu sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang sesuai bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2006. Adapun kekurangan kurikulum 2006 antara lain 1. Kurangnya SDM yang diharapkan
mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak bagi berkurangnya pendapatan para guru. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang membahas tentang kajian kurikulum KTSP 2006. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.